Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai larutan asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua golongan senyawa kimia yang banyak memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terdapat dalam makanan, obat-obatan, produk-produk rumah tangga, dan bahan baku industri, asam dan basa juga merupakan komponen krusial dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, asam amino merupakan penyusun protein dan asam nukleat merupakan biomolekul yang mengandung informasi genetik. Kemudian kita masuk di pembahasan mengenai kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasi. Banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan, asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa. Sebagai contoh, dalam air HCl hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-, sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion F-. Oleh karenanya, HCl disebut sebagai asam kuat dan HF disebut sebagai asam lemah. Demikian juga dalam air NaOH hampir terurai sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-, sedangkan NH3 hanya terurai sebagian menjadi ion NH4+ dan ion OH-. NaOH disebut sebagai basa kuat dan NH3 disebut sebagai basa lemah. Kemudian kita masuk di materi tentang tetapan ionisasi asam. Secara umum, reaksi kesetimbangan larutan asam Ha dalam air dapat ditulis sebagai berikut. Tetapan ionisasi asam dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk asam kuat, contohnya HCl, HBr, Hl, HNO3, HClO4, H2SO4. Dan asam lemah, contohnya HF, HCN, HNO2, CH3COOH, H2CO3. Kemudian kita masuk di pembahasan mengenai tetapan ionisasi basa. Secara umum, reaksi kesetimbangan larutan basa LOH dalam air dapat ditulis sebagai berikut. Tetapan ionisasi basa dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk basa kuat, contohnya NaOH, KOH, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Dan basa lemah, contohnya NH3, CH3NH2, C6H5NH2. Kemudian kita masuk di tetapan ionisasi beberapa asam dan basa dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian kita masuk di pembahasan mengenai pH atau derajat keasaman. Derajat atau tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, semakin asam larutan tersebut. Supaya lebih paham mengenai larutan asam dan basa, kita perhatikan contoh larutan asam dan basa berikut ini. Tentukan pH masing-masing larutan berikut. Pada bagian A, HCl termasuk asam kuat. Jadi pH-nya sama dengan 3 kurang log 7. Pada bagian B, HCOOH termasuk asam lemah. Jadi pH-nya sama dengan 3 kurang log 3. Nah, sudah paham kan mengenai asam dan basa? Jadi cukup sampai sekian materi kita hari ini dan kita lanjut di part 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.